Selamat datang, para pendengar ngehe sedunia. Di edisi terbaru jurnal ilmiah abal-abal ini, penampakan absurd reptil Nusantara. Setelah berabad-abad mengamati pergerakan lamban dan tatapan kosong para reptil kosong di Indonesia, gue akhirnya memberanikan diri untuk menyusun karya agung ini. Mengapa reptil? Karena, mari jujur, mereka itu makhluk paling magis ya goblok. Dan sekaligus paling bikin geleng-geleng kepala kosong lu yang pernah ada di muka bumi ini. Mereka sudah ada sejak dinosaurus masih eksis. Dan entah bagaimana, mereka masih bertahan sampai sekarang. Bahkan ketika lu sibuk dengan drama online dan macet tak berkesudahan. Ini bukan tentang evolusi. Ini tentang kekukuhan yang bikin orang goblok kayak lu mikir. Kok bisa ya? Komodo, sang raja malas dari timur. Mari kita mulai dengan primadona si komodo, Varanus komodoensis. Semua orang tahu komodo itu besar, perkasa, dan sangar. Tapi pernahkah lu perhatikan betapa malasnya makhluk ini? Mereka bisa berjemur di bawah terik matahari berjam-jam. Kayak lo YG hobi rebahan scroll TikTok tapi mau kaya. Konon, gigitannya mematikan karena bakteri. Tapi saya curiga itu cuma taktik biar mangsanya mati sendiri. Karena bosan menunggu sang komodo bergerak. Mereka seperti manajer proyek yang tahu deadline sudah dekat tapi masih santai ngopi. Salut! Ular, sang ahli menghilang dan bikin jantungan. Kemudian ada ular. Oh, ular. Makhluk melata yang punya bakat seni menghilang paling sempurna. Lu bisa berjalan di hutan, merasa aman, lalu tiba-tiba ada sesuatu bergerak di kaki. Voila! Seekor ular. Atau tidak, karena bisa jadi itu hanya akar pohon. Tapi jantung lo udah jedak-jeduk kayak abis dapat petir Zeus kali 500. Mereka itu master ilusi optik. Seringkali ukurannya jauh lebih kecil dari teriakan histeris kita saat melihatnya. Mereka juga punya selera humor yang gelap. Suka nongkrong di tempat-tempat yang paling tidak lo duga. Seperti toilet atau di bawah bantal. Mereka seperti tetangga kepo yang tahu semua rahasia tolol lo. Cicak and Tokek, drama rumah tangga tiada akhir. Jangan lupakan drama yang setiap malam lu lihat di dinding rumah. Cicak dan Tokek. Cicak, si kecil lincah yang selalu sukses mencuri perhatian saat ada nyamuk lewat plus suka berak sembarangan. Mereka itu seperti sniper mini, membidik dengan presisi sempurna. Lalu ada Tokek, si bapak-bapak berisik yang bacotnya bisa memecah keheningan malam. Mereka seperti pasangan suami istri yang berantem di depan umum, dengan Tokek yang teriak-teriak dan Cicak yang cuman bisa menggelengkan kepala sambil ngemil nyamuk. Pertarungan mereka untuk memperebutkan wilayah di langit-langit rumah adalah tontonan yang lebih menghibur daripada FYP lo WG tolol itu. Jujur, terkadang gua bertanya-tanya, apa mereka punya acara gosip sendiri di balik lemari sampai sering seberisik itu? Buaya, predator purba yang kesenjangan generasinya parah. Terakhir, mari kita bahas buaya. Makhluk purba yang sepertinya terjebak dalam masalah kesenjangan generasi. Mirip Elo yang terjebak sama kebiasaan tolol lo melototin HP sepanjang hari. Mereka hidup di air, berjemur di darat, dan seringkali terlihat seperti patung batu yang tak bergerak. Sampai lu lupa kalau mereka itu predator buas karena otak lu yang kecil kayak otak mereka. Mereka seperti kakek-kakek yang terlihat tenang di kursi goyang, tapi sebenarnya punya sejarah premanisme yang panjang. Mereka adalah pengingat bahwa kadang yang paling diam itu justru yang paling berbahaya. Penutup, tolong jangan ganggu mereka. Demikianlah sedikit pandangan satir gua tentang para reptil di Indonesia. Mereka mungkin terlihat aneh, malas, atau bahkan bikin jantungan. Tapi mereka adalah bagian integral dari ekosistem kita yang unik ini. Jadi, lain kali lo melihat seekor reptil, cobalah untuk tidak panik. Amati saja, mungkin lo akan menemukan sisi absurd lainnya yang belum terungkap. Dan ingat, mereka sudah ada di sini jauh sebelum kita. Jadi setidaknya hargai ketahanan mereka. Toh, mereka tidak pernah mengeluh soal gaji UMR kalian yang tipis itu kan.